pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Tidak terima anaknya meninggal dunia setelah ditangkap polisi, puluhan keluarga mengarak jenazah ke Mapolda Papua. Gerebek markas KKB di Yahukimo, polisi tangkap 9 orang dan sita senjata rakitan. Dua pekan usai lebaran, harga telur di Merauke turun. Seorang pria berinisial MD di distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Sabtu lalu. Namun anggota keluarga dan rekan almarhum rupanya tidak terima. Lalu mereka mengarak jenazah almarhum dari rumah duka di Argapura ke Mapolda Papua pada Ahad kemarin. Untuk mencegah keributan, polisi menghadang arak-arakan dengan menyemprotkan meriam air. Masa akhirnya kembali membawa jenazah ke rumah duka di Argapura. Menurut polisi, almarhum merupakan provokator penyerangan terhadap aparat kepolisian saat hendak meringkus almarhum di Argapura Jumat pekan lalu. Almarhum ditangkap karena mencuri. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Magbon mengatakan saat akan ditangkap, tersangka melawan dan bersama rekan-rekannya menyerang polisi dengan melempari batu. Masih dalam keadaan aman terkendali. Ya. Ini berkat bantuan juga dari tokoh-tokoh, Pak RT, Pak RW, kemudian dari pihak keluarga. Ya, bahwa sepakat situasi ini harus dijaga. Ya. Semua tidak ada yang mau menerima musibah. Tapi kita tidak bisa menghindar daripada musibah itu dan kita harus hadapi musibah ini dengan dewasa, dengan bijak agar kepentingan lain ya tidak terganggu. Ini residivis curhat. Ya. Kemudian kami juga mendapat laporan, ada laporan polisi bahwa yang bersangkutan juga melakukan pencurian dengan pemberatan. Ya, itu sudah kita periksa saksi-saksi dan sudah cukup bukti menyatakan yang bersangkutan adalah tersangka. Ya. Kemudian juga ini sudah menjadi oknum ini sudah menjadi momok di tengah-tengah masyarakat. Jadi banyak kasus-kasus yang dilakukan oleh yang bersangkutan di restoratif justice oleh kepolisian sektor setempat. Tersangka sempat dibawa ke Mapolresta Jayapura Kota, namun kondisi kesehatannya menurun, lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, dan pada Sabtu dini hari, akhirnya meninggal dunia. Almarhum sebelumnya pernah dipenjara karena kerap mencuri. Dari catatan kepolisian, ia juga sering mendapatkan kebijakan restoratif justice atau pengampunan dari kepolisian dalam kasus yang sama. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tim gabungan Satgas Damai Kartens menggerebek persembunyian anggota KKB di Yahukimo Sabtu lalu. Aparat menangkap 9 orang, 3 orang merupakan pelaku pembunuhan terhadap 2 warga pada 30 April lalu. Pelaku ditangkap di sebuah rumah yang dijadikan markas di Jalan Paradiso, tepatnya di belakang Kompleks Anggruk, Distrik Dekai. Saat penggeledahan, tim gabungan menemukan sejumlah dokumen, anak panah, kapak, parang, hingga senjata api rakitan. Tim dari Damai Karten juga berhasil mengamankan kurang lebih 9 orang dan dari hasil pemeriksaan kita memastikan ada 3 orang yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap 2 orang masyarakat Yahukimo tanggal 30 April 2023. Yang pertama adalah inisial NM, kemudian inisial ES, dan yang terakhir adalah inisial YS. Ketiganya berusia 18 tahun dan dari ketiganya itu kita mendapatkan bahwa mereka terhubung dengan kelompok kriminal bersenjata dari kelompok Yahukimo, di mana pada tanggal 2 Mei kita berhasil mengidentifikasi dari orang-orang yang mengupload video menyatakan bahwa mereka melakukan pembunuhan. Dan dari investigasi tersebut kita bisa mengamankan 3 orang tersebut.
3 anggota KKB yang terlibat kasus pembunuhan tersebut terungkap berdasarkan hasil identifikasi sebuah tayangan video yang diunggah KKB Yahukimo. Di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, seorang anggota KKB akhirnya kembali ke pangkuan NKRI. Pria yang tinggal di Jalan Sumuri ini mengatakan ingin hidup tenang dan damai, serta ingin membantu pemerintah memajukan tanah Papua. Dari hasil pemeriksaan sementara polisi, Yosep merupakan anggota KNPB yang terafiliasi dengan KKB. Perintah dari Bapak Kapolres, kita turun langsung ke sana bersama dengan Bapak Kapolres untuk mencari tahu orang ini. Akhirnya berdasarkan informasi-informasi yang sudah dikumpulkan sama Kapolres di sana, kita ketahui bahwa yang bersangkutan memang benar ada di sana. Seperti itu. Selanjutnya yang bersangkutan, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan interogasi awal di sana. Setelah interogasi awal, yang bersangkutan mengakui bahwa terafiliasi dari kelompok ini, dan ada rencana-rencana aksi yang akan dilakukan di Fafat seperti itu. Akhirnya yang bersangkutan kita bawa, ini ingat waktu pada saat sudah sore jam 4, kami harus balik tidak ke Malama, kita bawa kembali ke Bintuni untuk dilakukan pendalaman. Nah, dalam beberapa hari, 2 hari pertama kita melakukan pendalaman, baik pendalaman berdasarkan pemeriksaan awal yang dituangkan dalam acara interview maupun pengecekan di secara manual yang di handphonenya. Handphone yang dimiliki pada saat itu 3. TNI Polri bersama pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni terus melakukan pendekatan terhadap warga agar tidak terpengaruh propaganda KKB yang memberikan janji manis. Aparat kerap memberikan pemahaman agar pikiran dan wawasan mereka terbuka dan mau mendukung pembangunan agar kawasan Teluk Bintuni menjadi maju dan sejahtera. Arthur dan Topat melaporkan dari Yahukimo dan Bintuni. Hingga kini aparat gabungan TNI Polri masih berupaya membebaskan pilot Susi Air Kapten Philips Mark Mertens yang sudah 3 bulan lebih disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Namun berlarutnya upaya pembebasan sandera menyebabkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Duga menjadi terganggu karena penerbangan ke sejumlah distrik di Kabupaten Duga terhambat. Pesawat berbadan kecil yang terbang membawa logistik bahan makanan ke sejumlah distrik sulit mendarat karena takut. Dampak daripada penahanan pilot ini, semua akses pelayanan ke daerah, penerbangan juga tidak bisa masuk ke daerah-daerah. Kami juga tidak bisa melayani masyarakat yang membutuhkan pertolongan, terutama pelayanan kesehatan, kemudian juga mobilisasi kebutuhan logistik ke daerah-daerah distrik yang daerah Duga di atas. Kemudian juga dampak dari itu juga masyarakat juga bisa mengalami kelaparan, kesakitan, kemudian juga nanti ada terjadi operasi. Kalau operasi pasukan TNI Polri masuk, kemudian mereka OPM juga baku kontak di sana, ya pasti masyarakat juga korban itu, sehingga kami sementara ini berusaha lobby koordinasi komunikasi sudah berapa bulan ini sudah jalan, tetapi belum ada hasil yang signifikan. Bupati Duga khawatir bila operasi pembebasan ini terlalu lama akan mengakibatkan banyak warga di daerah pedalaman kelaparan. Sejauh ini pemerintah daerah Duga sudah berupaya berunding dengan kelompok kriminal bersenjata agar pilot tersebut segera dibebaskan, namun masih menemui jalan buntu. Dan Rem 172 Prajawira Yakti Brigjen Jo Sembiring mengatakan pihaknya masih memfokuskan pencarian pilot Susi Air dengan mengedepankan pendekatan negosiasi. Kita lakukan, kita mohon doanya supaya ini bisa dengan cepat. Masih di wilayah Kabupaten Duga kompleks. Ada penambahan pasukan kah? Tidak ada. Kebutuhan pasukan yang ada di sini dia. Hanya ada pergantian pasukan kemarin sudah kita lakukan gitu. Sejak 7 Februari lalu, KKB menyandera pilot Susi Air sesaat setelah pilot mendaratkan pesawat di lapangan terbang Distrik Paro. Selain menyandera pilot, KKB juga membakar pesawat jenis Pilatus milik maskapai Susi Air. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Polres Merauke resmi menutup operasi ketupat untuk mengamankan dan menertibkan mudik lebaran yang berlangsung selama sebulan. Secara umum pelaksanaan operasi ketupat di Merauke berjalan lancar
dan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas juga bisa dikatakan minim, yakni hanya 12 kasus kecelakaan dengan 1 korban meninggal dunia. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Novi Gulto mengatakan kondisi jalan yang rusak di beberapa kawasan, khususnya di jalur mudik, serta penerangan jalan yang minim merupakan kendala utama kelancaran mudik Lebaran tahun ini. Arus mudik sendiri sampai dengan saat ini ya sudah berakhir kemarin, berjalan dengan lancar, tapi memang di beberapa titik memang terjadi kepadatan tapi tidak terlalu padat dikarenakan adanya hambatan-hambatan, mungkin salah satunya dikarenakan faktor jalan rusak ya. Mungkin seperti kayak di pertigaan Kuprik itu ada jalan yang berlubang juga, terus mungkin di arah ke Kurik juga banyak jalan-jalan yang kurang bagus ataupun memang sulit untuk dilewati untuk roda 2 maupun roda 4. Dan untuk kecelakaan sendiri dibandingkan tahun kemarin kita masih sama ya, untuk kasus laka ada 12 dan meninggalnya juga kemarin sama, kita 1 di tahun kemarin 1 dan di tahun 2023 juga 1. Dan kemarin meninggal juga dikarenakan karena faktor jalannya sih, karena dia kecepatan tinggi dan kondisi jalan menuju arah ke Sota Trans Papua itu kan memang jalannya sedikit sempit. Nah, dia kaget mungkin ada kendaraan, setelah itu dia membanting setir ke arah kanan dan tergelincir dan akhirnya. Dalam operasi ketupat tahun 2023, selain laka lantas, polisi juga mencatat pelanggaran yang berjumlah 445 kasus, diantaranya kelengkapan kendaraan hingga kesadaran pengendara terhadap keamanan selama perjalanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.